Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat malam. Marilah pada malam ini kembali kita datang kepada Tuhan. Sejenak kita bersekutu bersama dengan Dia, mengucap syukur atas hari ini, mengucap syukur atas segala pimpinannya. Marilah pada malam ini sejenak kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati di hadapannya, kita bersama-sama menyanyikan. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau bernoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala puji sembah sujud syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang maha kudus. Kami sungguh mengucap terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami menyerahkan apa yang telah kami kerjakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan karya kami. Kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada saat ini, marilah kita membaca 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 13 yang demikian. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Amin. Salah satu penyebab dari kesombongan adalah merasa dirinya paling benar, sehingga menutup diri terhadap orang lain. Bahkan ukuran kebenaran akan diukur menurut ukurannya sendiri.
Jika ada beberapa orang yang berperilaku seperti ini di tengah-tengah persekutuan, maka sudah bisa dipastikan persekutuan itu akan tidak nyaman, bahkan akan banyak pertentangan dan debat kusir yang tidak membangun. Menghadapi fenomena seperti ini, sikap Rasul Paulus adalah tidak mau bermegah. Karena Rasul Paulus mempunyai pemahaman bahwa apa yang dikerjakannya itu bukan dianggap sebagai jasa yang dibangga-banggakan, tetapi apa yang telah dikerjakannya di dalam pelayanan adalah sepenuhnya tugas yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya sesuai talenta yang dimilikinya. Oleh karena itu, Rasul Paulus tidak menuntut pujian atau sanjungan. Rasul Paulus mempunyai pemahaman bahwa setiap orang mempunyai batasan-batasan di dalam karyanya. Oleh karena itu tidak dibenarkan bila ada orang yang mempunyai talenta banyak, maka dia akan mengatakan kepada yang talentanya sedikit bahwa karya orang itu adalah karya yang tidak baik, karya yang tidak sempurna. Hal ini tentu salah, karena setiap orang mempunyai talenta dan dia akan berkarya sesuai dengan talentanya. Oleh karena itu, bagi orang yang memegahkan diri, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang bodoh secara rohani. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bermegah dengan karya kita dan merendahkan karya orang lain? Jika itu masih dilakukan, bertobatlah. Itu artinya kita bodoh secara rohani. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang pandai secara rohani, supaya kita dapat bekerja sama dengan semua orang, baik mereka yang talentanya sedikit, baik mereka yang talentanya banyak. Marilah kita melakukan karya kita sesuai dengan batasan kita, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa bersemangat di dalam melakukan karya kami melayani Engkau. Tolonglah kami supaya kami dapat menghargai karya setiap orang, sebab semuanya itu adalah Engkau sendiri yang memberikan talenta. Kami hendak beristirahat pada malam ini, kami memohon perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan jagai lindungi mereka, Tuhan sendiri akan menolong mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.